dari kelas 2A Teknik Informatika Malam, yang dimana di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya, yaitu dengan judul Sistem Informasi Pengiriman Barang Ekspedisi JNE Express. Nah, langsung saja kita di sini ada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Nah, di sini perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan cara kerja manusia mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Pekerjaan yang dulunya dilakukan dengan cara tradisional dan memerlukan banyak waktu dalam menyelesaikan sekarang dapat dilakukan dengan bantuan peralatan yang canggih dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama dalam menyelesaikannya. Dalam bidang pengiriman juga telah banyak mengalami perkembangan dan kemajuan. Perkembangan itu antara lain dalam hal pengolahan data pengiriman untuk mengelompokkan barang ke dalam kategori tertentu. Nah, JNE Express adalah sebuah perusahaan berlokasi di Batam Center, Provinsi Kepulauan Riau, yang bergerak dalam bidang ekspedisi, khususnya dalam pengiriman barang-barang yang bersifat penting, gampang pecah, padat, cairan, ataupun elektronik. Dalam praktiknya, JNE Express masih menginput data-data barang dengan cara manual dengan belum adanya sistem atau aplikasi tertentu, sehingga dapat dibayangkan betapa susahnya mendapat data informasi dari suatu barang yang akan kita input. Nah, terus berdasarkan uraian di atas, diperlukan suatu program aplikasi yang dapat membantu dalam pengolahan data barang dalam pengelompokan ke dalam kategori tertentu. Maka direncanakanlah sebuah program aplikasi yang dapat membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut, yakni dengan menggunakan bahasa pemrograman Java yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, yaitu Sistem Informasi Pengiriman Barang Ekspedisi JNE Express. Kita lanjut ke identifikasi masalah. Nah, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam pembuatan laporan praktikum ini sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada penginputan data barang masih dilakukan secara manual dan belum tersistem walaupun sudah terkomputerisasi. Yang kedua yaitu kurang ketelitian dan kurang maksimalnya pengolahan data dalam mencari data pengiriman barang. Kita lanjut ke sini, ada batas dan rumusan masalah. Nah, batasan masalah, tahap yang diberikan batasan-batasan yang akan diselesaikan dalam pembuatan laporan praktikum ini adalah hanya melakukan pembahasan mengenai penginputan data barang ekspedisi JNE Express. Di sini ada rumusan masalahnya, yaitu dikemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut. Apakah dengan dikembangkannya sebuah aplikasi dan sistem secara terkomputerisasi, maka proses pengolahan data barang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Nah, kita lanjut yang kedua dengan tujuan dan manfaat pembuatan laporan praktikum. Dari latar belakang masalah yang telah ada, maka tujuan dan manfaat dalam pembuatan laporan praktikum ini yaitu tujuan pembuatan laporan praktikum yang pertama, sebagai salah satu syarat lulus dan menyelesaikan mata kuliah algoritma pemrograman kedua pada Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina Batam. Yang kedua, menganalisa sistem yang lama dengan mempelajari beberapa kelemahan dan sistem tersebut sebagai dasar untuk perancangan sistem baru. Dan yang terakhir, untuk membantu dan meningkatkan kinerja administrasi pada ekspedisi JNE Express.
Nah, di sini manfaat pembuatan laporan praktikum. Nah, di sini ada hasil laporan ini diharapkan dapat mempermudah bagi pihak-pihak yang memerlukan data di masa yang akan datang. Adapun manfaat dari pembuatan laporan praktikum yaitu yang pertama untuk ekspedisi JNE Express mempermudah dalam melakukan proses pengolahan data barang serta membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi untuk penginputannya nanti barang ataupun berkas yang akan di input ke program atau sistemnya JNE Express itu lebih cepat dan lebih efisien. Lalu untuk B, akademiknya, hasil pembuatan laporan praktikum ini dapat diharapkan menjadi acuan dan bahan bacaan bagi mahasiswa, semoga dapat menjadi pedoman di masa yang akan datang. Nah, yang C, untuk penulis. Nah, di sini untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam sistem informasi sehingga dapat digunakan sebagai bekal agar nanti dapat menerapkan komunikasi yang tepat antar teori dengan keadaan yang sebenarnya. Metode pengumpulan data. Nah, di sini metodenya ada 3 ya, yaitu field research, library research, dan laboratory research. Nah, yang field research ini pengamatan dilakukan dengan menganalisa kegiatan yang sedang berlangsung dan melakukan wawancara langsung dengan petugas ekspedisi JNE Express. Lalu ada library research, mencari, membaca, mempelajari, serta memahami buku-buku yang berhubungan dengan penelitian di perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Laboratory research, ini mana pembuatan laporan ini digunakan sebuah personal komputer atau PC yang mana hardware dan software yang akan digunakan dapat menunjang aplikasi yang digunakan, di mana menggunakan labor komputer bagi studi teknik informatika yang ada di Fakultas Teknik. Nah, kita lanjut ke konsep SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Nah, di sini menurut Abdul Qadir 2201 bahwa metode yang paling umum digunakan dalam pengembangan sistem adalah dengan siklus hidup pengembangan sistem, yaitu System Development Life Cycle (CDLC) atau disebut siklus hidup sistem. Nah, di sini tahap-tahap dalam pengembangan sistem sesuai dengan CDLC meliputi tahap sebagai berikut. A. Perencanaan sistem atau system planning. Yang kedua ada analisa sistem analis. C. Perencanaan sistem atau sistem design. D. Penerapan sistem atau sistem implementation. E. Perawatan sistem atau sistem maintenance. Di sini ada special effect. Special effect-nya itu ekspedisi JNE Express. Itu lokasi penginputan barang JNE Express yang berlokasi di Batam Center, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, nama resmi awalnya JNE Express sebelum itu adalah PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir yang didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Haji Suprapto Suparno. JNE hadir sebagai divisi dari PT Citra Pantitipan Kilat atau Tiki untuk mengurusi jaringan kurir internasional atau JNE Express, merupakan ekspedisi lokal yang menerima jasa barang-barang yang bisa dikirimkan via udara, darat, dan laut dengan prosedur yang ada. Itulah special effect-nya. Di sini kita lanjut ke jenis data. Data itu ada data primer dan data sekunder.
Yang pertama, suatu data yang bersumber dari lapangan, yaitu data yang diperoleh dari sumber asalnya yang pertama dan belum diolah dan diurai oleh orang lain. Untuk memperoleh data primer harus ditentukan wilayah dan subjeknya. Yang kedua, suatu data yang bersumber dari kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari data berbentuk dokumen. Metode pengumpulan data. Di sini ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi itu dalam hal ini penginputan data, melakukan pengambilan data secara langsung ke tempat JNE Express untuk melakukan pengumpulan data. Adapun data yang diperoleh merupakan hasil penginputan barang yang masuk ke ekspedisi kami. Yang kedua, wawancara. Itu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung, menanyakan isi barang, berupa apa, dan harga, dan semacamnya. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi itu teknik dokumentasi cara pengumpulan data primer dengan mengambil data yang telah tersedia dalam berbentuk berkas-bekas atau dokumen yang ada hubungannya dengan masalah dalam pengiriman ini. Nah, kita lanjut ke HIPPO dan IRD-nya. HIPPO itu merupakan Hierarchy First Input Process Output, dan IRD Entity Relationship Diagram. Nah, HIPPO dulu nih. HIPPO itu dari Sistem Informasi Pengiriman Barang JNE Express. Itu ada 3, yaitu input, proses, dan laporan. Di mana input itu terbagi dari login dan input data barang. Lalu melakukan prosesnya dengan cara memproses penginputan barang dengan menanyakan hal-hal atau yang berkaitan dengan barang tersebut. Yang ketiga, kita buat laporan. Nah, laporan data pengirim ini biasa langsung include ke sistemnya dan bisa tercek trackingnya. Kita lanjut ke IRD. Di sini entitas pengirim, jasa ekspedisi, dan penerima juga. Yang dimana pengirim itu include-nya dengan nama pengirim, alamat, nomor HP, dan jenis barang. Terus dari jasa ekspedisinya itu membutuhkan data pengirim, data penerima, berat barang, nomor resi, alamat tujuan, waktu pengiriman. Dan penerima sendiri butuh dengan lengkap nama penerima, alamat, nomor HP, jenis barang, dan jumlah barangnya sesuai atau tidak. Special effect, rancangan file input dan proses. Rancangan file merupakan perancangan tabel dalam database yang telah ditentukan yang digunakan untuk menyimpan data yang diinput. Desain file dalam program aplikasi sistem pengiriman barang ekspedisi JNE Express adalah sebagai berikut. Tabel input data JNE Express. Lanjut. Nah, tabel input data JNE Express seperti ini. Di dalam SQL-nya itu tabel input data JNE Express, nama database-nya yaitu DBJNE, nama table TB underscore input, dan kita lanjut ke sini rancangan input, form input data barang, form login, dan menu utama. Nah, di sini kita lihat ada login awal masuk aplikasi tersebut. Lalu kita di sini menuju ke menu utama, yang dimana nanti kita akan memilih input barang, yang dimana di sini akan ada formnya juga. Kita lanjut ke form input data barang. Nah, di sini ada beberapa tombol yang menentukan di mana penginputan berhasil atau tidak, yaitu ada tombol cancel, yang dimana tombol ini untuk mencancel penginputan. Jadi ada beberapa yang typo atau mungkin ada yang salah input bisa langsung di cancel.
Terus juga untuk tombol submit, yaitu tombol yang berfungsi untuk melanjutkan penginputan ke database. Nah, ini setelah semua terisi itu akan keluar dan kita submit, itu akan langsung ke data semua untuk isi formnya itu. Lalu ada tombol exit, tombol untuk keluar dari form penginputan. Ini mana ini jikalau udah siap penginputan atau kita sudah close sistem, kita bisa langsung exit aja. Kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan, sistem informasi atau aplikasi sangat memudahkan dalam menyajikan sebuah laporan yang akurat mengenai penginputan dan pengiriman serta pengaruhnya terhadap proses barang sampai tujuan. Yang kedua ada aplikasi sistem aplikasi sistem informasi pengiriman barang ekspedisi JNE Express berfungsi sebagai salah satu tempat penyimpanan data karena sudah memiliki database sehingga penginputan barang yang akan dikirim mudah dibaca oleh orang gudang hingga sampai penerima. Sarannya yaitu dengan menerapkan sistem informasi pengiriman barang ekspedisi JNE Express ini merupakan proses melakukan penginputan data barang yang akan dikirim ke kota tujuan dengan detail. Dengan beberapa fitur yang diisi membuat nyaman pelanggan khususnya pengirim ketika menitipkan barang ke ekspedisi kami. Lalu juga ada sistem informasi atau aplikasi ini sebaiknya bisa diterapkan secara bertahap dalam pelaksanaannya, dengan kata lain tidak mengabaikan atau meninggalkan sistem yang lama. Jadi kita masih tetap ada sistem manualnya gitu. Lalu dalam penerapan program aplikasi ini sebaiknya menggunakan komputer dilengkapi dengan teknologi informasi yang terbaru dengan tujuan agar umur sistem lebih lama dan lebih familiar dengan penggunanya. Itu untuk sarannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.